ketahuan tuh ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yahya Zulkarnain selaku dosen mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Milza Maziman, dan perkenalkan juga kami gabungan dari grup 5 dan grup 6 dari kelas Teknik Informatika 7 yang akan membawakan presentasi dengan tema menganalisa motivasi belajar mahasiswa dengan sistem pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Mirza Maziman. Lalu yang kedua ada Akbar Satrio Yudo Hartono, ketiga Ananda Rizka Aziza, dan yang keempat Fatul Mukhlasin, kelima Sidki Ahmad Farid, dan yang terakhir Trisiam Subekti. Selanjutnya saya akan membawakan bab 1 tentang pendahuluan, dimulai dari latar belakang, kondisi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung mengalami penurunan grafik jumlah pasien tidak hanya mempengaruhi sistem ekonomi di Indonesia, akan tetapi berpengaruh secara global di semua sektor kehidupan manusia, tak terkecuali di ranah pendidikan. Gaya belajar yang selama ini digunakan baik di bangku sekolah maupun di tingkat universitas, mau tidak mau harus ditinggalkan dan mengikuti sistem baru yang didesain untuk mengikuti protokol kesehatan demi memutuskan mata rantai penyebaran virus yang pertama kali ditemukan di Cina ini. Agar sistem pembelajaran terus berlangsung, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan upaya penanganan sedemikian sehingga proses pembelajaran tetap berjalan terutama mahasiswa perguruan tinggi. Sistem perkuliahan online kemudian menjadi sistem pembelajaran utama di masa pandemi COVID-19, menyusul kebijakan pemerintah untuk menutup fasilitas umum dan menutup pelaksanaan pembelajaran di kampus. Hal ini tentu saja memberikan dampak yang cukup signifikan dalam proses pembelajaran, baik untuk pengajar maupun mahasiswa. Namun dampak positifnya adalah melatih para mahasiswa untuk mandiri dan membentuk motivasi untuk bisa melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain karena terbatasnya ruang lingkup untuk bertemu secara langsung. Materi mata kuliah Statistika Program Studi S1 Teknik Informasi yang terdapat banyak menggunakan rumus dan analisis perhitungan data. Dengan pembelajaran dan metode daring, banyak keluhan dari para mahasiswa karena merasa lebih paham jika pembelajaran yang berkaitan dengan rumus dan analisis perhitungan dilakukan secara langsung di kelas. Akan tetapi, di sisi lain mahasiswa jauh lebih mandiri dan lebih bebas dalam mengakses materi yang bisa mereka dapatkan sendiri di luar materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi, kami menganggap perlu mengetahui bagaimana motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistika selama pembelajaran daring diterapkan selama masa pandemi COVID-19 di STT Nurul Fikri Depok. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini digunakan untuk yang pertama, mengetahui jumlah kisaran pengaruh atau dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan, khususnya mata kuliah statistika di STT Nurul Fikri Depok. Yang kedua, memberikan edukasi kepada mahasiswa untuk terus meningkatkan motivasi dalam belajar secara daring atau e-learning. Selanjutnya, batasan masalah. Kami memiliki batasan dalam menggunakan data untuk proses menganalisa. Di antaranya, yang pertama data yang disajikan dalam lingkup mahasiswa yang mempunyai mata kuliah statistika di STT Nurul Fikri Depok. Lalu yang kedua, pengambilan data dilaksanakan di Kabupaten Depok yang dilaksanakan secara daring dengan membagikan link kuesioner Google Form melalui media massa. Lalu pengambilan data dilakukan setelah pelaksanaan ujian akhir semester genap.
tahun akademik 2019-2020 di SET Nurul Fikri Depok. Untuk presentasi yang saya bawakan tentang pendahuluan cukup. Terima kasih. Selanjutnya mengenai bab 2 akan dijelaskan oleh Ananda Rizka dan Sidki. Namun karena mereka berhalangan hadir untuk mengikuti presentasi bersama, jadi dilanjutkan langsung ke bab 3 yang akan dijelaskan oleh Akbar Satrio Yudono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Nizam atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membawakan presentasi dari bab 3, yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari 6 subbab. Subbab terdiri dari langkah penelitian, penjelasan alur penelitian, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi sampel, dan variabel desain penelitian. Masuk ke langkah penelitian. Ada 8 langkah yang harus dijalani secara linear, yaitu A. Menentukan tema penelitian. Sesuai dari latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, sistem perkuliahan online kemudian menjadi sistem pembelajaran utama di masa pandemi COVID-19, menyusul kebijakan pemerintah untuk menutup fasilitas umum dan menutup pelaksanaan pembelajaran di kampus. Hal ini tentu saja memberikan dampak yang cukup signifikan dalam proses pembelajaran, baik untuk pengajar maupun mahasiswa. Oleh sebab itu, kami mengambil tema menganalisa motivasi belajar mahasiswa dengan sistem pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 untuk mengetahui lebih detail mengenai permasalahan yang terjadi di masa pandemi saat ini. Lalu yang kedua, menentukan rumusan penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat merumuskan masalah yang ada pada proses penelitian pengukuran waktu kerja. Setelah masalah diidentifikasi dan dipilih, maka perlu dirumuskan. Tujuannya agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan-raguan atau tafsir yang berbeda-beda. Sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis, dan penarikan kesimpulan. Lalu yang ketiga adalah menentukan batasan penelitian. Peneliti menetapkan batasan target penelitian dengan mengumpulkan data. Selanjutnya adalah membuat form pertanyaan. Peneliti membuat formulir dengan beberapa butir pertanyaan untuk disebar ke beberapa target penelitian. Lalu langkah selanjutnya adalah menyebarkan form ke target penelitian. Peneliti membagikan formulir yang telah dibuat sebelumnya ke beberapa target yang sudah ditentukan oleh peneliti yang telah diberikan kepada target penelitian, dan pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, kuesioner, observasi, dan gabungan ketiganya. Itu dikutip dari Surya Brata tahun 2006. Lalu selanjutnya adalah melakukan proses pengubahan data menjadi informasi. Peneliti akan memproses data yang didapat sebelumnya, dan pada tahap memproses data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir. Setelah data disusun dalam berkelompok-kelompok serta hubungan-hubungan yang terjadi dianalisis, perlu pula dibuat penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan fenomena lain di luar penelitian tersebut. Berdasarkan pengolahan data tersebut, maka perlu dianalisis dan dilakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian. Lalu yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan dan informasi yang didapat. Pada sebuah akhir penelitian, pada bagian akhir selalu ada kesimpulan dan saran. Kedua hal tersebut dilakukan setelah peneliti melakukan analisis dan interpretasi. Selanjutnya, peneliti membuat kesimpulan umum berdasarkan batas-batas penelitian yang ada. Lalu sebab selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto,
dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto, penelitian ex post facto merupakan penelitian yang variabel kejadiannya, sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan. Pendekatan yang digunakan untuk analisis data adalah pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, dan representasi hasilnya. Lalu selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Pengambilan data dilaksanakan di Kota Depok, yang dilaksanakan secara daring dengan membagikan link kuesioner Google Form melalui media WhatsApp. Waktu pengambilan data adalah setelah melaksanakan UAS semester genap tahun akademik 2019-2020 di SCT Nurul Fikri Depok. Untuk slide-nya bisa lanjut. Bisa dilanjut lagi? Oke, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasinya adalah mahasiswa aktif di STT Nurul Fikri Depok angkatan 2018 dan 2019 yang melaksanakan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Berdasarkan kuota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Jumlah sampel yang diinginkan dalam penelitian ini adalah 50 responden. Untuk itu, apabila jumlah pengisi kuesioner mencapai 50 responden, maka pengumpulan data akan dihentikan. Selanjutnya adalah variabel dan desain penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran daring. Sementara variabel dependen adalah motivasi belajar mahasiswa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian regresi sederhana dengan gambaran yang ada di presentasi di layar. Dengan keterangan adalah X, pelaksanaan pembelajaran daring, lalu Y adalah motivasi belajar mahasiswa, dan E adalah faktor error. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan pada bab 3. Untuk penjelasan bab 4 akan saya berikan kepada Fatrul. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih pada Akbar yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan bab 4 tentang analisa dan uji hipotesis, yang terdiri dari 3 subbab: analisa data, instrumen penelitian, dan uji hipotesis. Selanjutnya, analisa data. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif kuantitatif dengan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Untuk mengetahui bahwa variabel yang akan dianalisis datanya terdistribusi normal dan tiap variabel memiliki hubungan linear. Karena hanya terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Penggunaan analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu antar perkuliahan online dengan motivasi belajar. Perhitungannya menggunakan bantuan software SPSS atau Statistical Package for the Social Sciences, atau yaitu program komputer yang dipakai untuk analisis statistika dengan persamaan regresi. Bisa dicontohkan, ditampilkan seperti yang tercantum di dalam slide. Inilah contoh perhitungannya dengan keterangan Y variabel dependen atau motivasi belajar, lalu A koefisien regresi A, dan X variabel independen atau perkuliahan online. Kemudian B koefisien regresi atau B faktor error penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah e-questionnaire yang didesain dalam bentuk Google Form.
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dapat dilakukan secara tertutup dan bersifat langsung karena responden tinggal memilih jawaban yang dianggap sesuai dengan pendapatnya. Pembagian kuesioner dilakukan melalui media WhatsApp dengan memberikan link kuesioner kepada responden. Setiap pertanyaannya yang dibuat memiliki bobot yang berbeda. Pertanyaan terdiri dari 24 item yang kemudian telah diadakan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Selanjutnya, uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji variabel T untuk mengetahui pengaruh signifikan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumusan hipotesis. Yang kita lakukan yaitu H0. Perkuliahan online memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Kemudian H1, perkuliahan online tidak memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Yang kedua, kriteria pengujian. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti tidak memberikan pengaruh. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti berpengaruh. Lalu yang ketiga, penarikan kesimpulan. Jika T hitung kurang dari T table, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti perkuliahan online tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Begitu pula sebaliknya, jika T hitung lebih dari T table, maka H1 diterima dan H0 pun ditolak, yang berarti ada pengaruh terhadap perkuliahan online dan motivasi belajar mahasiswa. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan teruskan kepada Trisiam Subekti. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Fatrul atas waktu dan tempatnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terusan dari bab 4 mengenai hasil dan pembahasan, yaitu mengenai yang pertama hasil analisis deskriptif yang meliputi uji normalisasi data, yang kedua ada uji linearitas, terus kemudian yang kedua ada hasil analisis regresi linear sederhana. Kemudian yang ketiga ada hasil uji hipotesis penelitian. Oke, next. Ya, pada slide selanjutnya ini mengenai hasil analisis deskriptif. Oke, hasil analisis deskriptif di sini penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2020 dengan subjek penelitian mahasiswa aktif STTNF angkatan 2018 dan 2019 dengan menggunakan kuesioner. Jumlah keseluruhan responden adalah 114 responden yang telah mengisi kuesioner secara lengkap untuk dijadikan sumber data penelitian. Oke, next. Oke, di slide selanjutnya, di sini ada tabel berdasarkan penyebaran kuesioner kepada 114 responden, variabel perkuliahan online diperoleh dengan diagram pada layar ya. Di sini menunjukkan bahwa rata-rata skor jawaban tertinggi berada pada angka 1, yaitu sekitar kurang lebih 90 responden merasa setuju dengan sistem perkuliahan daring yang dilaksanakan pada mata kuliah statistika. Dan kemudian ada sekitar 18 responden di sini tidak setuju, dan 30 responden sangat setuju, dan sekitar 60 orang yang merasa tidak setuju dengan sistem pembelajaran daring untuk mata kuliah statistika. Berdasarkan hasil tersebut, perkuliahan online di masa pandemi di sini berarti sekitar 16 atau kurang lebih pada angka 1, yaitu jawaban tertinggi sekitar 90 responden merasa setuju dengan pandemi COVID. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya mohon ditampilkan. Oke, di sini mengenai
uji normalisasi data. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan tujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal taraf signifikan 5%. Berikut hasil normalisasi dengan SPSS ya. Di sini ada tabel Kolmogorov-Smirnov test yang menunjukkan bahwa dilihat dari nilai asim sig 2 tile Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,096, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi yang dapat diperoleh adalah normal, atau distribusi data yang diperoleh itu adalah normal karena signifikasi lebih dari 0,05. Oke, next. Oke, kemudian ada uji linearitas. Berdasarkan tabel, diperoleh data deviation from linearity SIG adalah 0,98 terdapat pada layar, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel perkuliahan online dan variabel motivasi belajar. Oke, next. Oke, selanjutnya. Ya, oke. Untuk hasil analisis regresi linear sederhana, berikut tabel yang terdapat di layar. Untuk hasil pengujian pada tabel uji linear sederhana di atas diperoleh hasil analisis regresi dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 9,359 ditambah 0,643 ditambah lagi 0,146. Dari sini dijelaskan bahwa nilai 9,359 merupakan nilai konstanta yang mempunyai arti bahwa jika variabel X atau bisa dikatakan perkuliahan online atau variabel X nilainya adalah 0 atau tidak ada perkuliahan online, maka nilai konsistensi variabel Y atau bisa disebut motivasi belajar adalah sebesar 9,359. Nilai 0,43 mengandung arti bahwa setiap penambahan X satuan atau 1%, pelaksanaan perkuliahan daring atau bisa disebut variabel X, maka motivasi belajar akan meningkat sebesar 0,643. Oke, next. Oke. Di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai hasil uji hipotesis penelitian. Oke, yang pertama itu menentukan variabel T hitung dan variabel T table ya. Nilai variabel T hitung berdasarkan tabel di sini adalah maksudnya nilai variabel T hitung berdasarkan tabel sebelumnya, yaitu mengenai variabel yang sudah saya jelaskan tadi adalah bernilai sekitar 4,419 dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka nilai A 0,5, rumus variabel T table adalah 0,05 dibagi 2, yang kemudian dengan hasil 0,025 derajat bebas atau disingkat DF bisa dirumuskan di huruf N dikurangi A atau variabel N dikurangi variabel K atau 50 dikurangi 2, kemudian hasilnya adalah 48. Diperoleh variabel T sebesar 2,01063. Kemudian yang kedua ada hasil uji hipotesis. Ada variabel H0 dan H1. H0 ini disebutkan untuk perkuliahan online memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Untuk variabel H1 bisa diartikan perkuliahan online tidak memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Oleh karena itu variabel T itu lebih besar dari variabel T table. Dan H1 diterima, kemudian H0 ditolak, yang berarti perkuliahan online berpengaruh terhadap motivasi belajar. Kemudian yang ketiga ada hasil perhitungan koefisien determinasi. Pada tabel bisa ditunjukkan untuk berdasarkan nilai R square atau bisa diartikan koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengukur kebaikan dari persamaan regresi. Dapat diketahui bahwa nilai R square terletak antara 0 sampai 1. Hasil pengujian R square pada variabel perkuliahan online dan variabel motivasi belajar dapat dilihat pada tabel.
Berdasarkan tabel perhitungan koefisien determinasi, diketahui nilai R² 0,283. Angka tersebut berarti perkuliahan online berpengaruh terhadap motivasi belajar sebanyak 28%, sedangkan sebanyak 72% dipengaruhi oleh variabel lain. Selain itu, dapat pula dilihat bahwa korelasi antara pelaksanaan perkuliahan daring dengan motivasi belajar mahasiswa adalah dengan korelasi 0,54. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan perhitungan koefisien determinasi, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran secara daring pada mata kuliah statistika memiliki pengaruh yang positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Dapat dilihat dari koefisien regresi yang bernilai positif, yaitu dengan nilai 0,6543. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fitriani dan Y. Fauji yang menyatakan bahwa motivasi belajar mahasiswa termasuk dalam kriteria sangat baik. Hal tersebut dilihat dari indikator motivasi belajar mahasiswa dengan nilai 80,27%. Berdasarkan wawancara langsung juga dengan beberapa mahasiswa, pembelajaran daring mampu membuat mahasiswa lebih mandiri. Artinya dapat mengolah dan mencari materi pembelajaran. Mahasiswa juga memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk mengulang dan mengkaji materi pembelajaran yang mereka peroleh dari perkuliahan online. Hal ini sejalan juga dengan hasil penelitian oleh Irian Muhammad yang menyatakan bahwa pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian belajar mahasiswa. Oke, next. Oke, kemudian slide selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini terdapat di layar adalah diagram mengenai presentasi mahasiswa yang terpengaruh motivasi adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil yang kita peroleh dari hasil uji hipotesis yang sudah saya jelaskan tadi slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkuliahan daring berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa selama pandemi COVID-19 dengan angka terpengaruhnya sebesar 28%, sedangkan sisanya 72% tidak berpengaruh atau dipengaruhi oleh variabel lain. Terjadi peningkatan belajar mahasiswa melalui pelaksanaan perkuliahan online di masa pandemi COVID-19 ini yang dengan nilai atau dengan korelasi berkisar 0,54. Oke, next. Oke, selanjutnya boleh ditampilkan. Oke, di sini untuk dari gabungan grup 5 dan 6 cukup untuk presentasi yang bisa kami bawakan mengenai perkuliahan daring terhadap motivasi belajar mahasiswa selama masa pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.